Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna as-sanaa'a kullahu lillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wasyukru lillah wa la ilaha illallah. Kembali kita menghaturkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan lantunan pujian, dengan lantunan syukuran, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berharap kita tidak ditinggalkan walau hanya sekejap. Beruntunglah bagi orang-orang yang senantiasa basah lisannya, senantiasa merah bibirnya untuk melafazkan kalimat pujian dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap kita berikan ke baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia yang menjadi panutan kita semua, tidak sekedar hanya menjadi cerita belaka, tetapi Nabiullah Muhammad SAW merupakan qudwah yang sempurna yang patut kita sanjungi, patut kita senantiasa banyak bersalawat kepadanya, terkhusus di hari Jumat ini. Demi Allah, banyak hutang kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lebih dari seorang ibu yang menyusui terhadap anaknya. Demi Allah, hutang kita kepada Nabi lebih daripada seorang bapak yang banting tulang mencari nafkah untuk keluarganya. Mari kita banyak-banyak bersalawat dan memuji Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, penuh berkah ini, izinkan khatib untuk menyampaikan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kiranya dapat
dan banyak kita ambil hikmah dan pelajaran dari hadis ini. Diriwayatkan dari Imam An-Nasa'i, diterangkan bahwa anna rajulan min al-a'rabi ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi wattaba'ahu fa amana wa aslama. Diriwayatkan bahwa datang seorang laki-laki Arab Badui menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'amana bih, ingin menyatakan keislamannya di hadapan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin menyatakan beriman, ingin bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa Arab Badui tidak mempunyai tempat tinggal. Arab Badui tidak mempunyai rumah. Ya, mereka hidup di pinggir-pinggir gunung, di lereng-lereng gunung. Ya, tapi berani mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin menyatakan keislamannya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Tahukah kita bahwa setelah keberanian Arab Badui ini menyatakan keislamannya, mengikrarkan diri untuk bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW, kemudian Arab Badui ini ingin ikut bersama Rasulullah SAW kemanapun pergi. Sampai dikisahkan bahwa tatkala beliau telah menyatakan keikrarannya di Mekah, kemudian Nabi berhijrah bersama para sahabat, kemudian Arab Badui ini pun ikut ingin berhijrah bersama Rasulullah SAW. Tidak sampai itu, tidak sampai di situ saja. Arab Badui ini tatkala datang waktu peperangan, ya tiba waktu peperangan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, ya, pada saat itu Arab Badui ini pun ingin ikut berperang, ingin ikut menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah berhasil, ya, ikut berperang bersama Rasulullah, kemudian berjuang di medan pertempuran, tatkala peperangan selesai, kemudian seperti biasanya Rasulullah SAW membagikan ghanimah, membagikan harta rampasan perang. Kemudian Rasulullah mengingat Arab Badui ini. Setelah itu Rasulullah SAW mengamanahkan kepada sahabat untuk menyampaikan ghanimah ini kepada Arab Badui tersebut. Namun tatkala disodorkan ghanimah, tatkala dihadapkan kepadanya harta rampasan tersebut, dia merasa yastagrib, merasa heran, merasa aneh dan lain sebagainya. Kemudian diambillah harta ghanimah tersebut. Lalu Arab Badui ini mengembalikan kepada Rasulullah SAW. Setelah bertemu dengan Rasulullah, kemudian ditanyakan kembali, "Ma hadza ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah dengan lembutnya mengatakan, "Hadza qismun qasamtu laka." Ini adalah ghanimah, harta rampasan perang yang hendak dan seperti biasanya dibagikan setelah peperangan. Namun jemaah sekalian,
sahabat ini, Arab Badui ini tidak ingin mengambil harta rampasan ini, tidak ingin mengambil ghanimah ini, dengan mengatakan kepada Rasulullah, ma ala hadza ittaba'tuka ya Rasulullah, saya ikut berperang denganmu, saya ikut berhijrah denganmu, mengikrarkan keimanan, meyakini ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk ini, bahkan sampai berperang tidak untuk ini, tetapi saya ikut berperang denganmu, saya berhijrah denganmu hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian dengan lembutnya Rasulullah SAW menjawab, jika memang itu niatmu, Rasulullah kemudian menjawab dan mengatakan, in tasduqillaha yasdukka, jika engkau jujur terhadap niatmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang engkau niatkan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Selama beberapa waktu datang kembali peperangan, kemudian ternyata di peperangan itu Arab Badui ini gugur, mendapatkan kesyahidan, dan itu yang dia inginkan. Sampai-sampai Rasulullah SAW dalam sholatnya mensolati para jenazah yang syahid di medan pertempuran. Rasulullah bersaksi di akhir salatnya bahwa Allahumma inna hadza 'abduka haraja muhajiran fi sabilika faqutila syahidan wa ana syahidun an. Rasulullah SAW berdoa bahwa terkhusus Arab Badui ini, bahwa aku bersaksi kelak pada hari kiamat bahwa Arab Badui ini betul-betul ingin berhijrah, ingin berperang, mengikrarkan diri hanya untuk bertemu dengan Engkau ya Allah, sehingga ghanimah harta rampasan tidak penting baginya, harta kekayaan tidak penting baginya, hanya ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, hanya ingin mendapatkan kenikmatan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dari hadis ini kita sedikit mengambil pelajaran dan hikmah bahwa sesungguhnya pecinta dunia selalu menetapkan tujuan cintanya, keinginannya hanya terbatas terhadap dunia yang fana dan sementara ini. Sedangkan pecinta akhirat yang hanya menginginkan kehidupan akhirat, mereka menggantungkan cita-citanya di atas langit. Mereka menggantungkan cita-citanya untuk kebaikan akhirat, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulih al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali lagi bahwa siapa saja yang jujur terhadap cita-citanya, terhadap keinginannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang ia cita-citakan. Di sini kita paham bahwa yang membantu kita dalam cita-cita, yang membantu
terijabahinya terhadap apa yang kita inginkan, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan bahwa kita jujur dengan berbaik sangka, berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil misal seperti kita yang saat ini yang sedang menghafal Al-Quran, yang kesehariannya ingin mendapatkan keberkahan daripada Al-Quran, ingin menghafal hadis, ingin menghafal ilmu-ilmu syariah, bahkan cita-citanya ingin menjadi penerus risalah Rasulullah SAW, atau cita-cita akhiratnya, dengan catatan bahwa semua cita-cita yang seperti ini, semua apa yang kita inginkan hanya satu, in tasduqillaha yasduqka. Jika engkau jujur terhadap niatmu, maka Allah akan memberikan apa yang engkau cita-citakan. Kuncinya, siapa yang jujur terhadap Allah, maka Allah Subhanahu wa taala lah paripurna, zat yang maha menghargai dan mewujudkan terhadap apa yang kita cita-citakan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta 'ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.